menceritakan sebuah cerita yang berjudul Awan Putih Kecil. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Awan putih kecil. Aku awan putih kecil yang bahagia. Dulu aku tidak bahagia. Dulu aku adalah sebuah awan putih kecil yang sedih. Itu karena ukuranku yang kecil. Semua teman-temanku lebih besar dari aku. Mereka sering menggodaku. Kata mereka, aku hanya sebuah bayi awan. Suatu hari, aku berjalan-jalan sendiri dengan sedih. Lalu aku melihat sekuntum bunga yang cantik. Bunga itu juga yang paling kecil di kelompoknya. Ia melihat ke arahku dan tersenyum. Itu senyum paling manis yang pernah kulihat. Hai awan putih kecil, kamu pasti yang terkecil di keluargamu seperti aku, katanya. Kamu awan yang tampan, tambahnya. Aku bahagia sekali. Sekuntum bunga yang cantik, berpikir aku ini tampan. Aku melambai ke arah bunga itu. Aku tidak menyadari saat itu aku sudah penuh. Lalu hujan turun. Aku tepat berada di atas bunga kecil yang cantik itu. Jadi aku menghujaninya. Jika kau awan yang besar, aku akan tersiram terlalu banyak air dan mungkin akan terluka, kata si bunga kecil. Terima kasih awan kecil, kata bunga kecil itu. Sekarang aku tidak pernah sedih lagi walaupun kecil. Ingat, jangan sedih jika kamu lebih kecil atau memiliki lebih sedikit dari yang lain, karena setiap dari kita mempunyai peran khusus di dunia. Selesai. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan cerita dari kami. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi ya, bye-bye. Kita sekarang bercerita tentang kancil. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal dengan sangat licik di dalam hutan, yaitu si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia memutuskan untuk jalan-jalan. Menelusuri hutan. Sambil berjalan, kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik, yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat aku selesaikan dengan mudah," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus berkata memuji dirinya sendiri. Tanpa kancil sadari, ternyata dia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar di sungai. Karena mendengar ucapan kancil, siput pun berkata, "Hai kancil, asik sekali kau lihat berbicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" tanya siput pada kancil.
Kancil pun mendengar suara siput dan mencari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya? Hahaha," jawab si Kancil. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan si Kancil. "Hai Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat. Sedangkan aku terkenal binatang yang lambat berjalan. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi. Dan aku menantangmu untuk berlomba adu lari," kata siput. Mendengar tantangan siput, Kancil pun menerima tantangannya. Karena ia tahu siput tidak akan mungkin mengalahkan dirinya hingga mereka setuju lomba tersebut diadakan esok harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan si Kancil. Siput akhirnya meminta tolong temannya untuk membantunya dengan sebuah cara, yaitu lomba dimulai semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si Kancil dari kejauhan, sehingga Kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si Kancil yang terkenal cerdik dan sombong. Saat lomba dimulai dengan angkuhnya, Kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet, aku tunggu kau di garis finish," ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman siput yang telah mendengar suara Kancil dari kejauhan. Dan mereka keluar dari persembunyiannya guna mengelabuhi si Kancil. Nah, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai garis finish lebih dulu? Kancil tidak menerima kekalahannya. Tuh ya, kalau jadi orang kita nggak boleh sombong ya. Kita harus rendah hati, harus sering menolong teman. Iya, nggak boleh pelit. Harus sopan sama orang tua ya, nggak boleh sombong kayak si Kancil ya. Halo, Mama akan bacakan dongeng untuk Dear tentang bangau dan rubah. Mama, yang itu mana sih yang Mama bilang Dede itu? Dede jadi Topemon, Mama jadi Pak Kumis. Oke, ini odong-odong. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami. Aku Pak Kumis. Dear, aku Topemon. Ini odong-odong dongengku. Kali ini kita akan bermain, yuk. Yuk, ayo Siapa kita yang bermain. jadi bangau dan rubah? Aku mau jadi bangau. Oke, Mama jadi rubah. Hari ini sungguh istimewa ya, kata Mama. Rubah mengadakan pesta di rumahnya. Rubah mengundang bangau untuk datang dan bangau senang sekali segera bersiap dan pergi. Di rumahnya, Rubah menghidangkan sepiring bubur lezat dan memakannya lahap. Nyam 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 nyam. Tuh buburnya tuh kayak emas. Ini buburnya. Tuh kayak emas sih. Iya, piringnya aja yang emas. Namun bangau kebingungan. Kata bangau, "Apa? Bagaimana caraku memakannya ya?" katanya si bangau. Tinggal dijilat pakai mulut bangau. Paruhnya kan terlalu runcing dan panjang. Jadi Rubah heran melihat bangau. Berarti Waktu nanti pulang kok dia iya, sedih. berarti bangau itu dong Mama. Nggak bisa makan. Keesokan harinya bangau gantian mengadakan pesta dan mengundang Rubah datang untuk berpesta di rumahnya bangau. Di sana Tuh rumahnya bangau tuh air.
Iya, dia tinggal di dekat air di danau. Di sana Bango menghidangkan sebotol biji-bijian. Nikmat dan menyantapnya cepat, hap 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 hap, katanya si Bangau. Tapi si Rubah bingung, bagaimana aku ngabiskan ini? Dia kan nggak punya paruh sepanjang Bangau, katanya si Rubah. Si Bangau tersenyum, katanya. Bangau lalu memberikan sekotak kue lezat untuk Rubah. Kamu makan ini saja, kata si Bangau. Rubah jadi mengerti kesalahannya yang kemarin dan minta maaf. Keesokan harinya Rubah gantian mengantarkan sekeranjang buah untuk Bangau. Terima kasih ya Bangau, katanya si Rubah. Mereka pun berteman baik sejak saat itu. Nah teman-teman, seandainya Bangau tidak memberikan sekotak di rumahnya Bangau, di sana rumahnya Bangau tuh air. iya, dia tinggal di dekat air di danau. Di sana Bangau menghidangkan sebotol biji-bijian. Nikmat dan menyantapnya cepat, hap 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 hap, katanya si Bangau. Tapi si Rubah bingung, bagaimana aku ngabiskan ini? Dia kan nggak punya paruh sepanjang Bangau, katanya si Rubah. Si Bangau tersenyum, katanya. Bangau lalu memberikan sekotak kue lezat untuk Rubah. Kamu makan ini saja, kata si Bangau. Rubah jadi mengerti kesalahannya yang kemarin dan minta maaf. Keesokan harinya Rubah gantian mengantarkan sekeranjang buah untuk Bangau. Terima kasih ya Bangau, katanya si Rubah. Mereka pun berteman baik sejak saat itu. Nah teman-teman, seandainya Bangau tidak memberikan sekotak kue untuk Rubah, apa yang terjadi? Rubahnya sedih. Mungkin Rubah akan pulang dan sedih. Bisa-bisa mereka jadi musuhan. Terus andainya Rubah menyajikan bubur lezat di dalam botol untuk Bangau, apa yang terjadi? Mungkin Bangau akan mengundang teman-temannya untuk datang meramaikan pesta. Seandainya Bangau dan Rubah membuat pesta bersama, apa yang akan terjadi? Mereka bisa menyusun acara dengan banyak menu. Ada kue yang bisa dimakan Rubah, ada biji yang bisa dimakan Bangau, ada buah-buah juga yang bisa dimakan. Terus semuanya. Terus ada kayu manis, ya kan? Mana kayu manis sana? Oh iya, dimakan ya. Seandainya Bangau dan Rubah tidak membuat pesta di rumah, apa yang terjadi? Mereka berenang. Iya, mereka bisa membuat pesta di pantai, di gunung, di atas gunung nih, di pantai, di kutub, dan di mana lagi ya? Di matahari. Di dekat matahari boleh. Seandainya Bangau dan Rubah bertemu dengan terenggiling, apa ya yang terjadi? Wow, ceritanya bersama. Terima kasih Mama udah dongengin Dede buku cerita untuk Dede. Halo teman-teman semua dan Ibu Guru. Hari ini Mbak Clara mau dengerin cerita tentang Keong Mas. Dengerin Ibu cerita ya. Nih. Dongeng Keong Mas. Kisah ini bermula dari kerajaan Panjalu yang beribu kota Daha atau Kediri. Raja Kediri mempunyai dua orang putri. Yang pertama adalah Dewi Candrakirana, yang kedua adalah Dewi Ajeng. Namun sayang sejak kecil Ibu Candrakirana ini meninggal dunia karena sakit. Raja kemudian kawin lagi dengan permaisuri barunya itu. Ia mempunyai putri bernama Dewi Ajeng. Dewi Candrakirana adalah seorang putri baik hati dan berwajah cantik jelita.
sedangkan Dewi Ajeng adalah seorang putri yang berparuk buruk. Pada suatu hari, datang Raden Inu Kertapati dari kerajaan Jenggala hendak melamar salah satu dari mereka. Ternyata Dewi Candrakirana yang dipilih menjadi calon istri pangeran tampan itu. Hal ini membuat Dewi Ajeng iri hati. Timbullah niat jahat Dewi Ajeng. Bersama ibunya, ia minta tolong pada seorang dukun sakti untuk melenyapkan Dewi Candrakirana. Dengan mantra ajaib, pemberian dukun Dewi Ajeng menyihir Dewi Candrakirana hingga menjadi seekor keong. Dewi Ajeng masih belum lega melihat wujud Dewi Candrakirana yang sudah berubah menjadi keong. Sebab keong itu ternyata bentuknya indah, warnanya keemasan, dan memikat hati siapa saja yang melihat. Saking jengkelnya, Dewi Ajeng diam-diam membuang keong mas itu ke tengah laut. Seisi istana geger atas hilangnya Dewi Candrakirana. Raja mengutus orang-orang pandai untuk mencari putrinya. Raden Inu Kertapati juga ikut mencari tunangannya itu. Perjalanan Raden Inu Kertapati sampai dekat pantai Laut Selatan. Di sana ia merasa kehausan, lalu singgah untuk minta minum di rumah seorang janda bernamanya Dadapan. Betapa terkejutnya sang pangeran ketika melihat Dewi Candrakirana datang menemuinya dengan membawa kendi berisi air minum. Di Ajeng Candrakirana, betapa lama aku mencarimu. Kirana kau berada di tempat ini, ucap Raden Inu Kertapati. Pertemuan sepasang kekasih yang saling mencintai itu terjadi dengan sangat mengharukan. Demikian Candrakirana kemudian bercerita bahwa ia disihir oleh Dewi Ajeng menjadi keong mas dan dibuang ke laut. Untung Nyai Dadapan menemukannya dan membebaskannya dari sihir jahat itu. Selanjutnya ia dijadikan anak angkat. Dewi Candrakirana pun diboyong ke istana. Begitu mengetahui rahasia kejahatannya terbongkar, demi Dewi Ajeng dan ibunya melarikan diri dari istana. Di tempat pengasingannya mereka jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sementara di istana Daha dilangsungkan pernikahan antara Dewi Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati. Upacara dilangsungkan dengan sangat meriah. Seisi istana turut merasa bahagia. Demikianlah dongeng dari Ibu. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Ibu sudah membacakan cerita Mbak Clara. Buat Mbak Clara. sama-sama Mbak Clara. Halo, selamat malam. Wow. Hari ini kita mau bercerita apa, Kak? Kak Kancil dan buaya. Buaya. Kita akan mendengarkan cerita Kancil dan buaya. Buaya. Begini ceritanya, dengerin ya. Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasannya. Ya. Di tengah jalan, ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya besar yang sangat lapar. Wow, kancil pun berpikir sejenak. Lalu ia mendekat ke tepi sungai. Wow. Hai buaya, Ya. apakah kau sudah makan siang? Yang Tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. kan. Tak lama kemudian muncullah seekor buaya dari permukaan air.
Hai. Siapa yang berteriak siang-siang begini? Mengganggu tidur saja. Ya. Hai kancil, diam kau. Iya, Kalau kau. tidak, aku makan nanti kamu. Kamu. Timbal buaya yang lain. Hai. Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi, janganlah kau makan aku dulu. Jawab kancil. Benarnya kancil, ayo cepat katakan. Katakan. Baiklah, Baiklah. Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian, ujar kancil. Jadi sekarang, panggil semua temanmu, lanjutnya. Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya untuk berbaris berjajar di permukaan sungai. Namun, mereka semua ternyata hanya diperdaya oleh si kancil. Dengan cerdik, si kancil langsung pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai dan lolos dari cengkraman buaya yang lapar. Nah, begitu ceritanya si kancil dan buaya ini. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih Ibu sudah membacakan Alek, buaya, dan kancil. Kakak Alek. Halo. Hari ini Ibu mau bercerita tentang kisah Sandian Raja dari Kerajaan Timur. Dahulu kala di Sumatera Utara terdapat beberapa kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Timur. Kerajaan Timur dipimpin oleh raja yang bijaksana dan rakyatnya pun sejahtera. Sang raja mempunyai putri dan putra. Putri raja bernama Dayang Bandir, sedangkan putra raja bernama Sandian Raja. Mereka bahagia hidup di istana. Tiba-tiba sang raja meninggal dan beberapa bulan kemudian disusul sang ratu juga meninggal dunia. Karena usia Dayang Bandir maupun Sandian Raja masih terlalu kecil, kayak adik itu ya, masih kecil. Tahta sementara dipegang oleh paman mereka yang bernama Karyang. Dayang Bandir dan Sandian Raja pun diasuh oleh pamannya itu. Di balik kasih sayangnya, ternyata paman Karyang berniat jahat, yaitu ingin menjadi raja untuk selamanya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, paman Karyang memerlukan benda-benda pusaka Kerajaan Timur. Nah, ini benda pusaka, ya. Dayang Bandir sadar jika paman Karyang yang memegang benda-benda pusaka tersebut, adiknya tidak bisa menjadi raja Kerajaan Timur. Aku harus menyelamatkan pusaka-pusaka ini dari paman Karyang. Kelak adikku Sandian Raja yang berhak memilikinya, gumam Dayang Bandir. Diam-diam ia mengambil satu demi satu benda pusaka Kerajaan Timur dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Ini pusakanya disimpan sama kakaknya Sandian Raja. Mengetahui pusaka-pusaka tidak ada di tempatnya, paman Karyang marah besar. Ia tahu Dayang Bandirlah yang telah menyembunyikannya. Ia mulai mengancam Dayang Bandir dan Sandian Raja, namun mereka tetap tidak memberikan pusaka-pusaka itu. Untunglah para pengawal raja di istana sangat menyayangi kedua putra-putri raja. Ini membuat paman Karyang tidak berani berbuat lebih banyak pada kedua keponakannya di istana. Namun paman Karyang tidak kehilangan akal. Suatu hari paman Karyang bersikap sangat ramah pada kedua keponakannya. Ia mengajak Dayang Bandir dan Sandian Raja berjalan-jalan ke dalam hutan. Ini hutannya banyak pohon gede ya. Sampai di tengah hutan,
Dengan bengis Paman Karyang memaksa Dayang Bandir untuk memberitahukan keberadaan benda-benda pusaka kerajaan timur. Dayang Bandir tetap diam, tidak menjawab. Sikap tersebut membuat Paman Karyang bertambah kesal. Lalu ia menggantung Dayang Bandir, ini dibunuh ya Dik ya. Ini nggak boleh, ini perbuatan jahat ya. Di atas pohon sehingga tidak dapat dijangkau adiknya dan meninggalkan mereka begitu saja di tengah hutan tanpa makan sedikit pun. Ini pamannya jahat ini ya. Ya, nggak boleh ditiru. Sandian Raja terus menangis. Sudah berkali-kali ia terjatuh dari pohon saat mencoba menyelamatkan kakaknya. Ini adiknya, ini menyelamatkan kakaknya. Tubuhnya penuh luka-luka. Dayang Bandir terus tergantung selama beberapa hari tidak mendapat makan dan minum. Dayang Bandir terus tergantung beberapa hari tidak mendapat makanan dan minuman. Ia semakin lemas, tetapi ia terus bernyanyi untuk menghibur adiknya. Ia juga berpesan agar suatu hari nanti adiknya mendapat Raja Sorma, adik kandung ibunya, di kerajaan barat. Suatu pagi Dayang Bandir berhenti menyanyi. Tubuhnya telah tergantung kaku dan Dayang Bandir meninggal. Setelah kematian Dayang Bandir, Sandian Raja pun hidup seorang diri di hutan. Ini hidup sendiri ya Dik ya. Beberapa tahun kemudian ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap dan pemberani. Ia teringat pesan kakaknya untuk mendapat Raja Sorma di kerajaan barat. Raja Sorma adalah raja yang baik hati, tidak kejam seperti Paman Karyang yang kini menjadi raja di kerajaan timur. Sandian Raja berhasil keluar dari hutan, pergi menuju ke kerajaan barat untuk menghadap Raja Sorma. Ini bisa keluar hutan, ini kerajaannya ya. Namun sebagai raja yang bersikap arif dan hati-hati, Raja Sorma tidak langsung percaya bahwa pemuda yang menghadapnya adalah keponakannya Sandian Raja. Untuk membuktikan bahwa Sandian Raja benar-benar keponakannya, Sandian Raja harus memindahkan sebatang pohon hidup dari hutan ke istana. Nah ini dipindahkan ini ya, kuat ya Dek ya. Sandian Raja berhasil melaksanakan ujian tersebut, yaitu memindahkan sebatang pohon hidup dari hutan ke istana. Namun Raja Sorma memberi ujian lagi dengan meminta Sandian Raja untuk menebas sebagian wilayah hutan untuk dijadikan perladangan. Sandian Raja berhasil menebas sebagian wilayah hutan untuk dijadikan perladangan. Sandian Raja berhasil melakukannya dengan baik. Ini udah tanemin ya. Ada sawah, gunung, ini tanaman padi Dek. Raja Sorma masih ragu. Ia meminta Sandian Raja membangun istana besar yang disebut Rumah Bolon. Rumah Bolon ini pun selesai dalam waktu 3 hari. Raja Sorma belum mau mengakui Sandian Raja sebagai keponakannya sebelum menempuh ujian yang terakhir. Ujian yang terakhir bagi Sandian Raja adalah menunjuk putri Raja Sorma yang berada di antara puluhan gadis di ruang gelap gulita. Sandian Raja sangat cemas. Tiba-tiba roh Dayang Bandir datang menangkannya. Dengan bantuan roh Dayang Bandir, Sandian Raja berhasil menunjuk putri Raja Sorma. Raja Sorma sangat gembira dan ia yakin Sandian Raja adalah keponakannya. Di kerajaan barat, Sandian Raja hidup sangat bahagia. Namun istri dan keluarganya, ia hampir melupakan kerajaan timur. Namun suatu malam, Dayang Bandir datang. Ini kakaknya tadi yang meninggal tadi ya. Datang ke mimpinya dan meminta untuk menjadi raja di kerajaan timur. Keesokan harinya, Sandian Raja segera mengumpulkan para jenderalnya dan membuat rencana menyerang kerajaan timur. Serangan yang mendadak dipimpin oleh Sandian Raja menyebabkan Paman Karyang kalah. Pamannya yang jahat tadi kalah ya dia. Akhirnya Raja Lalim tewas di ujung
pedang sandian raja. Nih, seluruh rakyat menyambut gembira kepulangan sandian raja. Mereka meminta sandian raja menjadi raja kerajaan timur. Di sanalah sandian raja memimpin kerajaan sebaik dan sebijaksana ayahnya. Ini tadi pulang naik kuda. Iya, jadi sandian raja menjadi raja yang bijaksana dan baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah Sudah membacakan cerita tentang tentang kisah kisah sandian sandian raja raja dari dari kerajaan timur timur. buat Buat Dedek Stefan. di depan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semua. Hari ini mendengarkan dongeng Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya begitu tersohor hingga banyak para bangsawan yang hendak meminang dirinya. Namun, semua lamaran tersebut ditolaknya, sehingga membuat para lelaki yang ditolaknya itu berperang satu sama lain. Hatinya sedih sekali melihat hal tersebut. Ia minta kepada sang ayah, Raja Sumbing Prabangkara, untuk mengasingkan dirinya. Dayang Sumbi pun mengasingkan diri di sebuah bukit, ditemani oleh seekor anjingnya bernama Situmang. Di dalam pengasingan tersebut, Dayang Sumbi menghabiskan waktunya dengan menenun. Suatu saat, benangnya jatuh. Benang tenunannya itu jatuh dan ia sangat malas untuk mengambilnya. Ia pun berujar, apabila ada seorang laki-laki yang mengambil benangnya, maka akan dinikahinya. Sedangkan jika perempuan akan dijadikannya saudara. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika yang mengambil gulungannya tersebut adalah Situmang, anjing yang selalu bersama dia. Ia tetap menepati janjinya. Tak disangka-sangka, Situmang adalah penjelmaan seorang dewa yang berubah wujud menjadi seorang pria tampan saat bulan purnama saja. Setelah menikah, setahun kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut menjadi seorang yang cerdas, pandai memanah, dan berburu. Suatu hari, sang ibu menyuruhnya berburu rusa di hutan. Karena ia ingin sekali makan hati rusa, maka Sang Kuryang sudah berburu seharian. Tapi tak satu pun hewan buruannya bisa didapatkan. Karena suatu hal, ia begitu kesal kepada Tumang. Dipanahnya si anjing itu dan diambil hatinya untuk diberikan kepada sang ibu. Dayang Sumbi sangat marah sekali saat mengetahui bahwa anaknya membunuh anjing peliharaannya. Ia memukul Sang Kuryang dengan centong hingga membekas dan mengusirnya. Hingga beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Jaka. Pemuda tersebut terpesona akan kecantikan dan ingin memperistrinya. Dayang Sumbi akhirnya menyadari bahwa Jaka adalah anaknya yang dulu diusir, yang dipukul dengan centongnya. Setelah mengetahui bekas luka di kepalanya, saat diberitahu, Sang Kuryang tidak percaya. Begitu saja. Mana mungkin ibunya masih muda. Ternyata Dayang Sumbi masih muda karena pernah memakan ati Tumang. Karena tetap keras kepala, akhirnya perempuan itu mengajukan syarat untuk dibuatkan perahu beserta danau dan harus selesai sebelum matahari terbit. Saat tengah malam, ia melihat pekerjaan Sang Kuryang dan ia kaget
Ternyata sang kuryang sangat sakti dan hampir selesai. Wanita cantik tersebut gelisah lalu meminta bantuan kepada warga untuk menumbuk padi. Ayam pun berkokok dan membuat makhluk halus yang membantu sang kuryang pergi karena mengira hari sudah fajar. Sang kuryang tahu akal Dayang Sumbi. Ia sangat marah hingga menjebol bendungan dan menendang perahu yang telah dibuat. Perahu itulah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tangkupan Perahu. Pesan moral dari dongeng yang kita dengarkan, tidak boleh memaksa kehendak orang lain, apalagi nantinya akan hidup di masyarakat. Semua kita bisa berjalan sesuai keinginan kita. Selain itu, nilai kehidupan lain yang bisa diambil dari cerita di atas adalah jangan membuat keputusan dan melakukan tindakan ceroboh saat sedang marah. Kisah Timun Emas. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Ia bertemu raksasa di hutan. Raksasa itu memberi biji mentimun. Dari timun itu akan muncul anak perempuan. Jika anak itu sudah berusia 6 tahun, raksasa itu akan datang dan memakannya. Mbok Rondo berjanji akan memberikan anak itu kepada raksasa. Kemudian Mbok Rondo pulang, lalu menanam biji mentimun. Setelah beberapa minggu, buah mentimunnya tumbuh besar. Mbok Rondo lalu memetik buah mentimun yang paling besar dan membelah buah itu. Lalu dibukanya dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi itu Timun Emas. Bulan dan tahun pun berganti. Timun Emas sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas, sehingga Mbok Rondo lupa akan janjinya kepada raksasa. Suatu malam, Mbok Rondo sedang tidur dan bermimpi. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa. Esok harinya, Mbok Rondo pergi menemui seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Kemudian Mbok Rondo segera pulang. Esok harinya, pagi-pagi sekali, bumi berguncang. Pertanda raksasa datang. Ho 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 ho, mana timun emas? Ayo cepat serahkan padaku, aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo segera mengambil bungkusan pemberian sang petapa. Kemudian diberikan kepada Timun Emas. Anakku, bawalah bekal ini, pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Mbok Rondo, mana Timun Emas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku raksasa, Timun Emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Namun berkat kesaktian raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Kemudian raksasa itu mengejar Timun Emas. Timun Emas terus berlari sampai dia kelelahan. Aku capek. Raksasa itu hendak menangkap Timun Emas. Kemudian Timun Emas ingat akan bungkusan yang diberikan ibunya. Lalu Timun Emas membuka bungkusan itu dan menyebarkan biji mentimun. Tiba-tiba biji mentimunnya berubah menjadi tumbuhan timun yang sangat besar. Timunnya besar-besar. Kemudian raksasa itu langsung memakan timun yang besar-besar itu sampai habis, sampai perutnya kekenyangan. Terus Timun Emas lari terus. Raksasa itu mengejar Timun Emas lagi.
Dia kejar lagi timun emas. Terus raksasa itu sudah dekat sama timun emas. Kemudian timun emas mengambil lagi bungkusan yang satunya lagi, isinya jarum. Jarumnya ditaburin, dibuang ditaburin. Kemudian jarumnya berubah menjadi pohon bambu. Terus raksasa itu berjalan melewati pohon bambu itu dan kakinya tertusuk oleh bambu. Dia kesakitan, aduh sakit kakiku. Tapi raksasa itu terus berlari mengejar timun emas. Timun emas sudah sangat kelelahan. Kemudian timun emas teringat akan bungkusan yang dua lagi, isinya garam dan terasi. Kemudian garamnya ditaburin, garamnya berubah menjadi lautan. Raksasa itu kemudian tenggelam. Tolong, tolong. Tapi raksasa itu hebat. Raksasanya berenang sampai pinggir dan mengejar lagi timun emas. Kemudian timun emas mengambil bungkusan yang terakhir. Dilemparnya terasi dan tanahnya berubah menjadi lumpur. Kemudian raksasa tenggelam di dalam lumpur. Tolong, tolong. Sekarang raksasa sudah tidak bisa selamat lagi. Kemudian raksasa itu mati. Timun emas segera berlari pulang ke rumah menemui ibunya. Lalu ibunya memeluk timun emas dengan rasa sayang. Hikmah dari cerita ini adalah kita harus bisa menepati janji kita. Kita tidak boleh mengingkari janji, ya. Dengan kalau kita mengingkari janji nanti kita dimakan oleh raksasa. Terima kasih Mama udah bacain Aku dongeng. Sama-sama. Rusa dan anak serigala. Suatu sore di pinggir sebuah hutan, ada seekor rusa betina dan dua anaknya. Induk rusa mengajak dua anaknya mencari makan. Makanan rusa adalah daun-daunan dan rumput. Mereka mencari makan sampai ke hutan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan, "Tolong! Tolong!" Anak rusa bertanya, "Suara apa itu?" Induk rusa mencari sumber datangnya suara. Ternyata seekor anak serigala tertimpa pohon yang tumbang. Napas anak serigala itu terengah-engah. Induk rusa mendekatinya. "Tolong, aku induk rusa," kata anak serigala. Induk rusa merasa kasihan kepada anak serigala. Digesernya pohon yang menindih anak serigala bersama kedua anaknya. Keluarlah anak serigala. "Terima kasih induk rusa dan anak-anak rusa. Jasa kalian tak akan kulupa." Diajaknya induk rusa dan anaknya masuk ke hutan. Induk rusa dan anaknya melihat pohon apel yang lebat buahnya. "Makanlah buah apel ini sepuasmu," kata anak serigala. Mereka makan buah apel dengan lahap. Ternyata tidak semua serigala jahat, kata anak rusa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah Sudah membacakan cerita untuk Deren yang berjudul Rusa dan Anak Serigala. Rusa dan anak serigala. Terima kasih. Terima kasih. Nah, baiklah, sekarang Mama akan membacakan cerita dongeng yaitu judulnya Semangka Emas. Nah, ini ceritanya ada dua orang kakak beradik, yaitu namanya Muzakir dan Dermawan. Mereka itu kakak beradik, tapi mereka berbeda sifat. Dia bawa apa, Mak? Muzakir itu sangat pelit, sedangkan Dermawan suka berbagi. Lalu lama-kelamaan harta Dermawan pun habis. Muzakir mengejeknya. Dermawan gak peduli, yang penting dia berbuat baik kepada siapa saja. Lalu
Suatu hari, dermawan menolong seekor burung yang kecil yang terluka. Lalu dermawan mengobati burung itu sampai sembuh. Sebagai ucapan terima kasih, burung itu memberikan sebuah biji semangka kepada dermawan. Dermawan pun menanamnya. Lalu kemudian biji itu bertumbuh besar. Tanaman itu adalah semangka yang subur. Saat panen tiba, dermawan membelah semangka itu, dan ternyata semangka itu berisi emas. Dermawan menjadi kaya raya. Lalu saudaranya si dermawan ini, si Muzakir, dia iri. Lalu dia meniru perbuatan dermawan. Dia mencari burung untuk dia tolong supaya dia mendapatkan biji seperti yang didapatkan oleh si dermawan. Namun Muzakir tidak merawat burung itu dengan baik. Dia malah memaksa burung itu agar memberinya biji seperti yang diberikannya kepada dermawan. Lalu akhirnya Muzakir mendapatkan biji yang dia mau itu. Tetapi setelah dia tanam, semangka itu tumbuh menjadi besar. Lebih besar dari semangkanya si dermawan. Ternyata setelah dibuka, semangka itu isinya bukan emas, tetapi ulat-ulat dan binatang-binatang yang merayap. Lalu si Muzakir pun akhirnya dia sadar tidak baik menjadi orang yang pelit dan iri hati. Jadi pesan moral yang diberikan dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang pelit dan iri hati. Jadi Marvel harus menjadi orang yang baik. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Sampai jumpa. Dadah. Si Mama sudah membaca dongeng untuk Marvel. Sama-sama Marvel. Sama-sama Marvel. Dadah. Dadah. Halo kawan-kawan. Hari ini yang mau cerita yang baca Mama Eni. Judulnya apa? Malin Kundang. Jian dengerin ya. Dengerin. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubaya. Dia hidup bersama suaminya yang bekerja sebagai pencari kayu di hutan. Kemudian mereka pindah menjadi seorang nelayan ikan. Berapa tahun tinggal di perkampungan, mereka dikaruniai seorang anak bernama Malin Kundang. Mereka sangat sayang sama Malin Kundang. Suatu hari ayahnya berangkat bekerja untuk mencari uang. Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya. Ya ayah, Malin Kundang akan baik-baik saja bersama ibu. Pandai, cerdas, dan suka bermain. Setelah bertahun-tahun ayahnya tidak pulang, Malin Kundang ikut bekerja bersama ibunya. Suatu hari Malin Kundang ingin merantau jauh untuk mencari apa? Uang, supaya dapat menjadi orang yang lebih baik. Kata Malin Kundang sama ibunya, "Emak, izinkan aku pergi merantau mengadu nasib untuk mencari rezeki." Dan ibunya mengizinkan. Setelah merantau berapa tahun, Malin Kundang tidak pulang. Ibunya menangis. Kok anakku nggak pulang-pulang ya? Dia berdoa sama Tuhan.
Tuhan, pertemukan aku dengan anakku sebelum ajal datang menjemputku. Setelah berbulan-bulan Malin Kundang tidak pulang. Nah, suatu hari Malin Kundang pulang. Nah, ibunya dengar pulang. Dia kata ibunya dari jauh, "Malin, anakku," gitu. Nah, belum belum dengar lagi, Pak dipanggil lagi, "Anakku, mengapa begitu lamanya engkau tidak memberi kabar?" Malin Kundang kaget. Nah, istrinya bilang begini, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa engkau membohongi aku?" kata istrinya sama Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang ibunya Malin Kundang duduk sambil menangis. "Malin, anakku, aku ini ibumu." Nah, Malin Kundang tidak peduli sama ibunya. Dia bilang begini, "Hai perempuan, hai wanita tua dan miskin, aku saudara kaya. Bukankah anakmu? Aku bukan anakmu. Enyalah kau dari hadapanku." Nah, perempuan tua itu nangis dan bilang sama Tuhan ini, "Ya Allah, Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya." Terus kemudian dia bilang sama orang, "Hai bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak mengganggu aku," kata gitu. Ibunya dikasih uang dan ibunya bilang begini sama Malin Kundang, "Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu." Nah, Malin Kundang bilang sama ibunya gini, "Sudah kukatakan aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, aku akan suruh orang-orangku berbuat kasar padamu." Nah, kata Manderubaya gini, "Baiklah anak muda, mungkin mataku ini sudah rabun, dengerin, sudah rabun, salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu." Kata gitu kepada Malin. Nah, ibunya berdiri bilang begini, "Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau." Nah, semua orang kaget dengar gitu ibunya bilang itu. Terus dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, engkau lebih tahu hukuman apa yang harus engkau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya sendiri, menghina ibu kandungnya di hadapan istrinya dan orang-orang. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaranmu," kata ibunya gitu. Nah, Malin Kundang sama ibunya kaget seperti itu. Nah, kemudian pergi Malin Kundang sama istrinya. Nah, di tengah laut ada ombak gede. Nah, ombaknya itu oh nih, kapalnya kena ombak, jatuh. Kemudian Malin Kundang keseret sama ombak dan mati dia sama istrinya. Nah, kemudian ada batu di situ. Batunya bilang begini, "Ampun ibu, ampun bu." Kata orang-orang di situ, itu bunyi Malin Kundang yang jadi batu. Nah, jadi apa? Batu. Jadi kalau jadi anak harus patuh sama orang tua, nggak boleh nakal sama orang tua. Jadi batu, makanya Tian harus patuh, pintar.
Tuh, dadah. Selesai. Terima kasih. Selamat siang. Bugunu sekarang Selo mau Mendengarkan dongeng tentang si kura-kura gula-gula yang sombong. Oke ya. Kan dia aku. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung yang keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan si kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia pun lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai teman-teman. Gitu, Bang. Nama saya Pedro. Saya mau mendengarkan cerita Mama tentang kancil menipu kera. Dengar ya Bang ya. Ada seekor kera menemukan kebun pisang yang luas dan banyak buahnya. Buah pisang Bang. Iya, ia senang bukan kepalang. Ia ceritakan temuannya itu kepada teman-temannya hewan-hewan yang lain. Tapi ingat ya, kebun itu milik Pak Tani katanya. Jika kalian ke sana pasti akan dibunuh sama Pak Tani katanya. Iya, si kancil juga mendengar kabar tentang kebun binatang yang luas itu katanya. Setelah bersusah payah, ia akhirnya menemukan kebun pisang milik Pak Tani tersebut. Tiba-tiba Bang, si kancil datang ke kebun Pak Tani menyusup ke dalam. Namun dia tidak bisa mengambil pisang pohon tersebut, di atas pohon tersebut. Terus tiba-tiba terdengar suara. Si kancil dilempar oleh kulit pisang sama si kera. Ketika ia menengok ke atas, "Hei, kera, ternyata engkau yang melempar aku," katanya gitu Bang. Dengar Bang, ternyata engkau yang melempar aku katanya. "Hehehe," kata dia. "Sialan, ternyata kau kera," katanya. "Dasar kera jelek dan bodoh," katanya Bang. Terus ketawalah si kera. "Biar bodoh begini, aku bisa memanjat dan menikmati pisang matang sepuas hatiku," kata si kera. Terus, "Dasar kera bodoh, lemparanmu tadi sebenarnya tidak mengenai tubuhku," katanya. "Sebab kau gunakan kulitnya saja. Coba lempari aku dengan pisangnya, pasti kena," katanya. "Tapi apa kau bisa, kera bodoh?" katanya. Terus si kera emosi. Terus dia si keranya tersinggung, disebut bodoh. Lalu ia melempar kancil dengan pisang yang matang. Terus, "Nih, bejut kau," katanya. Terus dilemparlah sama si kera pisang itu sama si kancil. Kemudian
lemparanmu meleset si kera, katanya gitu, kata si kancil. Cukup banyak pisang matang yang dilempar kera. Ada 30 buah, Bang. 30 buah pisang matang dilempar oleh kera kepada si kancil. Terus tapi meleset, kata dia. Hehe, ayo, masih mau mencoba melempar lagi, ujar si kancil. Kera nekat melempar lagi. Namun lemparannya tetap meleset, Bang, nggak kena sama si kera. Kini kera mulai sadar bahwa si kera dikerjain sama si kancil. Karena buahnya tinggal satu, buah pisangnya tinggal satu, dan kera masih lapar, ia tidak jadi melempar kancil lagi. Ia makan buah pisang yang tinggal sebuah satu itu. Sementara si kancil segera melempar pisang-pisang yang berceceran dan memakannya dengan sepuas hati. Hehe, dasar kera bodoh, katanya. Jadi kita jangan terpancing emosi ya, Bang ya. Begitulah cerita tentang kancil menipu kera. 30 buah pisang matang dilempar oleh kera kepada si kancil. Terus tapi meleset, kata dia. Hehe, ayo, masih mau mencoba melempar lagi, ujar si kancil. Kera nekat melempar lagi. Namun lemparannya tetap meleset, Bang, nggak kena sama si kera. Kini kera mulai sadar bahwa si kera dikerjain sama si kancil. Karena buahnya tinggal satu, buah pisangnya tinggal satu, dan kera masih lapar, ia tidak jadi melempar kancil lagi. Ia makan buah pisang yang tinggal sebuah satu itu. Sementara si kancil segera melempar pisang-pisang yang berceceran dan memakannya dengan sepuas hati. Hehe, dasar kera bodoh, katanya. Jadi kita jangan terpancing emosi ya, Bang ya. Begitulah cerita tentang kancil menipu